Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nada Inawati, mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sambung Mangkurat Banjarmasin. Ini merupakan podcast pertama aku untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen PR yang diampu oleh Bapak Mutahari Ramadan. Pada podcast ini, aku ingin membicarakan salah satu topik yang juga ramai dibicarakan di sosial media, yaitu work from Bali. Di sini aku akan membahas atau mereview video dari channel CNN Indonesia yang berjudul 7 Kementerian akan jalankan Work from Bali. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya Work from Bali. Just in case ada yang belum tahu nih tentang Work from Bali. Jadi, akibat pandemi yang tidak kunjung usai, tentu menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara, tidak terkecuali dalam sektor pariwisata. Bali yang dikenal dengan majunya dalam sektor pariwisata ternyata telah mengalami penurunan pendapatan paling tinggi di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah lalu mengambil program Work from Bali atau yang bisa disingkat dengan WFB dengan mengirimkan 25% ASN di 7 kementerian. Tujuannya untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Sebenarnya kebijakan ini jika ditinjau dari sudut perekonomian sangat bagus karena menggiatkan lagi perekonomian serta pariwisata Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritikan karena menggunakan APBN dan hanya diperuntukkan untuk ASN. Lantas, apakah program Work from Bali ini menjadi solusi yang tepat di tengah pandemi? Dalam video ini, Bapak Odo R. Manuhutu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan tujuan Work from Bali bukan memaksa, tetapi memberikan kesempatan bagi 7 kementerian untuk dapat mulai melakukan perjalanan wisata khususnya ke Bali. Tujuannya yakni menciptakan rasa percaya bahwa Bali semakin baik kondisinya dan untuk menjaga ekosistem dari industri pariwisata untuk 3-5 tahun ke depan. WFB menumbuhkan bahwa Bali sudah aman dengan memberikan vaksin kepada 50 hingga 70% penduduk Bali. Bapak Odo juga menjelaskan secara rinci tujuan dan harapan dari WFB yang diharapkan bisa tercapai. Teknis WFB ini nantinya yaitu 7 kementerian tersebut akan mengadakan acara gathering di Bali entah setiap minggu atau setiap bulan. Bali dipilih karena Bali merupakan barometer pariwisata di Indonesia. Bapak Odo juga mengatakan setelah diadakannya Work from Bali akan ada perluasan ke daerah lain seperti yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu Mari Bangga Berwisata di Indonesia. Dalam video ini, jika ditelaah dari teori public relations, terdapat teori fungsional. Sebenarnya, fungsional bukanlah sebuah teori, melainkan sebuah perspektif yang dapat digunakan sebagai pijakan atau landasan teori. Sehingga, fungsional ini lebih menekankan pada tujuan informan menyampaikan informasi kepada receiver. Seperti halnya Bapak Odo pada video ini, yang menyampaikan informasi kepada receiver atau kita semua tentang tujuan-tujuan dari harapan program WFB agar masyarakat tertarik, mendukung, dan ikut serta dengan program yang Pak Odo presentasikan. Pada video ini juga terdapat teori excellence in public relations dengan model public information. Dalam hal ini, PR bertindak seolah-olah sebagai jurnalis in residence, artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan publisitas atau informasinya kepada publik, dan khususnya mampu mengendalikan berita kepada media massa. Unsur kebenaran dan objektivitas pesan atau informasi selalu diperhatikan oleh pihak narasumber. Terlihat Bapak Odo memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan sumber yang kredibel, yakni sang pencetus program WFB, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, selaku Menteri Koordinator di bidang kemaritiman dan investasi. Selain dua teori yang aku sebutkan tadi, pada video ini juga terdapat medium teori dari McLuhan. McLuhan menjelaskan bahwa pada era elektronik,
metode komunikasi akan sangat berpengaruh ketimbang informasi itu sendiri. Teori inilah yang dia sebut sebagai medium is the message itself, alias cara penyampaian pesan menjadi pesan itu sendiri. Dalam teori itu, McLuhan juga menyebut ada dua jenis media. Pertama, media dingin yang membutuhkan keterlibatan aktif konsumen seperti surat kabar, majalah, buku, dan video. Kedua, media panas seperti radio, televisi, dan film, karena halayak yang menikmatinya tidak begitu aktif dalam menilai media-media tersebut. Kalau menurut aku pribadi, aku mendukung aja sih program Work from Bali, asal dana yang digunakan tidak bocor dalam artian terlalu banyak dana yang dikeluarkan dan juga mengikuti prosedur kesehatan yang ketat sebelum dan sesudah masuk Bali. Work from Bali mungkin bisa jadi kebijakan yang bisa memberikan multiplier effect untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya di Bali. Sekian podcast aku kali ini, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.